Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Suta dari kelas 12 IPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit dan menjawab berdasarkan pertanyaan dari buku halaman 122. Oke, yang pertama-tama adalah pertanyaan pertama tuh jelaskan tentang politik luar negeri Indonesia yang menganut sistem bebas dan aktif. Yang dimaksud bebas aktif di sini adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya itu bukan merupakan politik yang netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Itu menurut saya. Lalu di nomor kedua, pertanyaan adalah apa yang saya ketahui tentang misi Garuda. Misi Garuda itu adalah misi dalam perdamaian dunia yang Indonesia berperan dalam mengirim pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan di negara-negara konflik dalam menjaga perdamaian di negara tersebut. Pembentukan misi Garuda ini diawali oleh munculnya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli tahun 59. Lalu juga misi Garuda ini merupakan seperti apa ya? Bentuk kontribusi dan bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia gitu. Oke, lalu lanjut yang nomor 3. Pertanyaan adalah jelaskan tentang deklarasi Juanda dan dampaknya bagi kedaulatan negara. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember tahun 57. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut di sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Republik Indonesia termasuk dalam kedaulatan Republik Indonesia. Dampaknya yang terjadi karena deklarasi Juanda 1957 dan selanjutnya melalui juga UNCLOS pada tahun 1982 adalah luas wilayah bertambah kurang lebih sekitar 2,5 kali lipatnya dari 2.027.087 km persegi kemudian menjadi 5.193.250 km persegi. Saat itu luas daerah tersebut belum termasuk dari Irian Barat yang melalui ada beberapa jalan yang buntu kesepakatannya dengan Belanda. Selain itu juga Indonesia berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam sekaligus jalur dagang, jalur bisnis yang sangat strategis. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Lanjut ke nomor 4 yang saya ketahui tentang Dasar Bandung. Dasar Bandung adalah hasil pertemuan konferensi Asia, tepatnya 10 poin hasil pertemuan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April tahun 55 di Bandung, Indonesia. Pernyataan ini isinya adalah tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama di dunia. Lalu juga cetus rasa setia kawan dan bangsa-bangsa dari Asia Afrika untuk menimbulkan persatuan gitu.
lalu juga menjadi pendorong bagi perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika yang belum merdeka pada saat itu. Lalu juga hmm, apa ya, menjadi titik kebangkitan kembali bangsa-bangsa di Asia Afrika gitu ya, yang terjadi jajah gitu ya. Lalu juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perjuangan bangsa Asia dan Afrika yang dalam mencapai kemerdekaan ya. Lalu juga dengan Dahansila Bandung ini banyak negara di Asia dan Afrika yang akhirnya bergabung dengan PBB seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke nomor 6 di sini. Bagaimanakah hubungan antara Konferensi Asia Afrika dengan gerakan non-blok seperti itu? Sebenarnya gerakan non-blok itu berdiri atau didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati dalam konferensi tingkat tinggi dalam konferensi Asia Afrika dengan sebutan Dahansila Bandung. Jadi seperti pengembangan gitu, seperti pengembangan. Lalu nomor 7, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Salah satu pemerakasa berdirinya GNB atau gerakan non-blok adalah seperti kita tahu ya, dari bangsa Indonesia kita sendiri itu. Jadi perannya adalah pemerakasa berdirinya gerakan non-blok, lalu juga menyelenggarakan KTT atau konferensi tingkat tinggi dengan gerakan non-blok, lalu juga memecahkan masalah-masalah dunia dengan asas yang pasti dengan asas keadilan seperti itu. Lalu nomor 8, kita mengemukakan dasar atau prinsip utama dari ASEAN. Prinsip utama dari ASEAN itu adalah menghormati kemerdekaan, menghormati kedaulatan, menghormati kesamaan, menghormati integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara. Hak untuk setiap negara untuk memimpin negara nasional itu bebas tanpa campur tangan negara lain. Lalu juga subversif atau koersi pihak luar, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota, penyelesaian perbedaan atau perdebatan secara damai, tidak dari kekerasan, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan seperti perang ya. Lalu juga menjalin kerjasama yang sangat efektif antar negara-negara anggota seperti itu. Lalu nomor 9, jelaskan peran Indonesia dalam OKI. Lalu peran Indonesia dalam OKI adalah membantu dalam misi pembebasan Palestina. Lalu juga membangun penguatan hubungan multilateral antar negara-negara Islam. Lalu juga mengirim pasukan-pasukan kontingen perdamaian ke tengah negara yang memiliki konflik seperti misi Garuda tersebut, seperti itu ya. Lalu juga apa yang saya ketahui tentang JIM atau Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting itu adalah sebuah perundingan ya, dan pertemuan yang diselenggarakan pastinya di Jakarta pada 1988 dan 89 dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di negara Kamboja. Konflik bersenjata ini sendiri terjadi di wilayah perbatasan yang melibatkan pihak dari Vietnam. Oke, mungkin sekian penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.